Hello guys, kembali berjumpa dengan kami di YouTube channel kami dengan materi yang kami bawakan kali ini adalah gaya bahasa. Pengertian gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa adalah cara bagaimana pengarang menguraikan cerita yang dibuatnya atau definisi dari gaya bahasa itu, cara bagaimana pengarang cerita mengungkapkan isi pemikirannya lewat bahasa-bahasa yang khas dalam uraian ceritanya sehingga dapat menimbulkan kesan tertentu. B. Jenis-jenis majas dan contoh majas. Berikut di bawah ini jenis-jenis majas dilengkapi dengan contohnya. 1. Gaya bahasa pertentangan. A. Hiperbola. Hiperbola yaitu gaya bahasa yang berupa suatu pernyataan yang terlalu berlebihan dari kenyataan yang ada dengan maksud untuk memberikan kesan yang mendalam atau meminta perhatian. Seperti contohnya, dia berteriak sampai suaranya menembus langit ketujuh. B. Litotes. Litotes yaitu gaya bahasa yang menyatakan sesuatu dengan cara-cara yang berlawanan dengan kenyataan, dengan cara mengecilkan ataupun menguranginya. Seperti contohnya, aku tidaklah pintar, itulah mengapa aku selalu bekerja keras. C. Paradoks. Paradoks yaitu gaya bahasa yang bertentangan antara pernyataan dan fakta yang ada atau dua pengertian yang bertentangan sehingga seperti tidak masuk akal. Contohnya, aku merasa kesepian di kota yang ramai ini. D. Antitesis. Antitesis yaitu gaya bahasa yang pengungkapannya berhubungan dengan situasi, benda ataupun sifat yang keadaannya saling bertentangan dan juga memakai kata-kata yang berlawanan arti. Seperti contohnya, tua muda, laki-laki, perempuan, banyak yang menonton film tersebut. 2. Gaya bahasa sindiran. A. Ironi atau sindiran halus. Ironi yaitu gaya bahasa yang menyatakan hal yang bertentangan dengan maksud yang digunakan untuk menyindir seseorang tapi dengan cara yang halus. Seperti contohnya, rajin sekali kau masuk sekolah, sampai keterangan tidak hadirmu banyak sekali di absensi. B. Sinisme. Sinisme yaitu gaya bahasa sindiran lebih kasar dari ironi, dengan cara menyindir secara langsung kepada orang lain. Seperti contohnya, kelakuanmu tadi sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang siswa atau badanmu sangat bau sekali pas kamu belum mandi. C. Sarkasme. Sarkasme yaitu gaya bahasa sindiran yang sangat kasar, terkadang dapat menyakitkan hati. Seperti contohnya, bisa kerja nggak sih kamu? Yang begini juga tidak becus mengerjakan. 3. Gaya bahasa penegasan. A. Inversi. Inversi yaitu gaya bahasa yang kalimat predikatnya berada di depan subjek kalimat tersebut. Seperti contohnya, besar sekali kolomnya. B. Retoris. Retoris yaitu gaya bahasa yang kalimat tanya tidak bertanya, yang dimana menyatakan kesaingan ataupun bersifat mengejek. Seperti contohnya, apa itu bukti dari janji yang kau ucapkan tadi? C. Paralelisme. Paralelisme yaitu gaya bahasa pengulangan kata-katanya digunakan untuk penegasan di dalam bahasa puisi. D. Enumerasio. Enumerasio yaitu gaya bahasa yang digunakan untuk melukis suatu keadaan atau peristiwa dengan cara menguraikan satu demi satu keadaan tersebut sehingga merupakan suatu keseluruhan. E. Koreksio. E. Repertis. Repertis yaitu gaya bahasa yang mengulang kata-katanya dalam bahasa prosa, seperti contohnya, kita sudah berusaha, kita sudah menang, kita sudah berhasil. Klimikas. Klimikas yaitu gaya bahasa yang menguraikan suatu peristiwa secara berturut-turut dan semakin lama maka cerita akan semakin memuncak atau meningkat. Seperti contohnya, semua kalangan dari anak-anak sampai orang dewasa beramai-ramai mengikuti kompetisi sepak bola. H. Anti klimikas.
Antiklimikasi itu gaya bahasa yang dimana penguraian suatu peristiwa secara berturut-turut, tapi makin lama maka cerita akan semakin menurun. Ini adalah kebalikan dari klimikas. Koreksio. Koreksio yaitu gara bahasa yang membetulkan kembali ucapan yang tidak benar atau salah, baik itu secara sengaja ataupun tidak sengaja. Seperti contohnya, tadi dia baru saja pulang. Oh, bukan, di baru saja berangkat lagi. Pleonasme. Pleonasme yaitu gaya bahasa yang digunakan kata-kata atau sepatah kata secara berlebihan dengan maksud untuk menegaskan arti dari suatu kata. Seperti contohnya, seluruh pelajar yang berada di bawah segera naik ke atas, atau mereka menerobos ke dalam stadion untuk menyaksikan pada pertandingan tersebut. Yang kedua, ekslamasio. Ekslamasio itu gaya bahasa yang di dalam kalimatnya memakai kata seru. Seperti contohnya, wah, keren sekali orang itu. Yang ketiga, tautologi. Tautologi yaitu gaya bahasa yang mengulang beberapa kali sepatah kata di dalam suatu kalimat. Seperti contohnya, mungkin dia bisa berhasil dalam melaksanakan tugasnya. 4. Gaya bahasa perbandingan. Yang pertama, asosiasi atau perumpamaan. Asosiasi yaitu gaya bahasa yang perbandingan terhadap dua hal yang maksudnya berbeda akan tetapi sengaja dianggap sama. Seperti contohnya, wajahnya cantik bagaikan rembulan atau semangatnya seperti api yang berkobar. Yang kedua, metafora. Metafora yaitu gaya bahasa yang cara dalam ungkapan kalimatnya dilakukan secara langsung berupa suatu perbandingan analogis atau pemakaian kata atau kelompok kata dalam kalimat bukanlah arti yang sesungguhnya, tapi sebagai lukisan yang berdasarkan perbandingan atau persamaan saja. Seperti contoh, bocah kutu buku itu telah menjadi juara pertama cerdas cermat, atau si jago merah sudah hanguskan kompleks perumahan itu hanya dalam 2 jam, atau kembang desa yang sedang mencari pasangan. C. Personifikasi. Personifikasi yaitu gaya bahasa yang memberikan karakteristik atau sifat-sifat manusia kepada benda yang tidak hidup. Contohnya, sore hari ini awan meneteskan air mata atau angin seperti berbisik kepadaku. D. Alegori. Alegori yaitu gaya bahasa yang menyatakan dengan menggunakan cara lain lewat kiasan ataupun penggambaran. E. Simile. Simile yaitu gaya bahasa yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya dengan memakai kata penghubung atau pembanding pada kalimatnya yang dimana ada dua hal tersebut berbeda akan tetapi mempunyai karakteristik yang sama. Contohnya, kau bagaikan cahaya dalam kegelapan, atau mereka seperti sepasang kekasih. F. Sinekdoke. Sinekdoke yaitu gaya bahasa yang memakai kata dengan arti yang menunjukkan hal lain di luar kata yang diungkapkan. Sinekdoke terbagi menjadi 2 macam, yang diantaranya. Yang pertama, sinekdoke pars pro tato merupakan gaya bahasa yang menunjukkan sebagian kecil kata dari sesuatu untuk menyatakan secara keseluruhan. Contohnya, mungkin dia sudah nyaman mempunyai pekerjaan sebagai salesman dan menawarkan produk yang dijualnya dari pintu ke pintu. Yang kedua, sinekdoke totem pro parte menyebutkan keseluruhan untuk menyatakan sebagian kecil. Ini adalah kebalikan dari sinekdoke pars pro tato. Contohnya, penyanyi perempuan itu sangat terkenal, maka tidak heran jika banyak diidolakan oleh para pemuda yang ada di penjuru dunia. G. Simbolik. Simbolik yaitu merupakan gaya bahasa yang menggambarkan sesuatu dengan memakai benda, binatang, dan juga tumbuh-tumbuhan sebagai simbol. H. Metonimia. Metonimia itu gaya bahasa yang memakai ciri, atribut, ataupun merek
untuk menggambarkan suatu benda. Contohnya, dia sedang membuat secangkir kopi kapal api untuk ayahnya.